Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu, sebuah lembaga yang otoritatif mengeluarkan sebuah hasil survei yang menunjukkan bahwa idealnya atau seharusnya warga Jakarta itu pengeluaran bulanannya itu adalah sekitar 15 juta rupiah per bulan per orang. Nah, ini cukup mengejutkan, bukan kabar baik sebenarnya. Ini justru adalah sebuah kabar buruk, karena jika idealnya pengeluaran per bulan di Jakarta itu adalah 15 juta rupiah per orang per bulan, tetapi pada faktanya adalah UMR di Jakarta itu hanya 5 juta rupiah per bulan per orang. Yang menunjukkan adalah bahwa orang-orang di Jakarta itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sampai sepertiganya saja. Karena pengeluaran ideal 15 juta, tetapi pendapatannya UMR-nya itu adalah 5 juta rupiah. Yang lebih mirisnya lagi, yang lebih mengerikannya lagi adalah bahwa banyak warga Jakarta yang menikmati UMR itu sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri. Kalau tadi ada sebuah penjelasan bahwa pengeluaran orang Jakarta adalah 15 juta per bulan, itu per orang. Sedangkan banyak warga Jakarta yang dapat UMR 5 juta rupiah itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak dan istrinya. Kan banyak warga Jakarta yang istrinya menjadi ibu rumah tangga gitu ya, kemudian anak-anak masih jadi tanggungan. Artinya sumber penghidupan dalam konteks ini hanyalah para suami itu yang dapat UMR-nya 5 juta sebulan itu. Artinya 15 juta rupiah dibagi-bagi untuk 5 atau 6 orang yang seharusnya hanya untuk satu orang. Berarti sebenarnya ini bukan pengeluaran ideal kita itu dibandingkan dengan pemasukannya sepertiganya, bukan, tetapi bahkan mencapai 1/10-nya saja gitu. Karena 15 juta rupiah per orang per bulan seharusnya minimal banget, ini malah 5 juta rupiah per bulan per keluarga. Jadi sangat-sangat miris. Jadi sebenarnya kalau keluarga berapa? Dalam survei itu disebutkan bahwa pengeluaran keluarga Jakarta itu per bulan secara ideal kalau hanya suami dan istri saja itu sekitar 30 jutaan, 25 sampai 30 juta rupiah. Dan kalau misalkan punya anak-anak, katakanlah anaknya 2, itu sekitar 45 sampai 50 juta rupiah pengeluaran bulanan di Jakarta secara ideal. Nah, itu ngeri kan? Itu jauh sekali kesenjangannya. Dan yang lebih senjang lagi, yang lebih mengerikan lagi, belum di situ, yaitu apa? Warga Jakarta masih banyak yang berharap, khususnya para emak-emak, berharap nanti kalau punya menantu, ya gajinya UMR aja. Atau bahkan banyak emak-emak yang mengatakan, ya syaratnya mah gajinya UMR gitu. Menunjukkan apa? UMR itu kan upah minimum gitu ya. Upah minimum itu yang paling sedikitnya segitu. Tapi itu menjadi harapan banyak emak-emak. Artinya apa? Lebih banyak orang yang punya penghasilan di bawah itu. Kan begitu ya. Nah, bahkan banyak sekali emak-emak di Jakarta, saya mohon maaf ya, banyak emak-emak di Jakarta yang sampai menyogok uang ratusan juta rupiah untuk masukin anaknya jadi PNS untuk mendapatkan UMR. Jadi untuk dapat UMR aja itu harus nyogok-nyogok. Artinya apa? Artinya untuk dapat gaji 5 juta sebulan aja itu sangat sulit. Nah, pertanyaannya adalah, dengan kondisi ekonomi yang separah itu, kok bisa orang Indonesia bisa bertahan gitu? Baraya cek tanya sama orang-orang bule, sama orang-orang luar, bilang bahwa gaji bulanan kita segini, mereka akan tersentak dan mereka akan berkata, bagaimana ceritanya kita bisa hidup seperti itu? Dan luar biasanya kita memang bisa hidup sampai sekarang gitu. Bahkan bisa menghidupi pemerintah dengan pajak. Kok bisa? Simak videonya sampai tuntas, kita akan jelaskan tentang bagaimana luar biasanya masyarakat Indonesia. Yuk kita mulai. Baraya, saya memulai rumah tangga saya dengan kondisi ekonomi yang bisa dibilang di bawah pas-pasan. Jadi pada waktu itu saya membangun sebuah sekolah, dan karena sedang merintis, maka saya digaji hanya 500.000 rupiah saja sebulan. Sedangkan istri saya hasil ngaji dan jualan pulsa itu penghasilannya sekitar 250 ribuan sampai 300 ribuan per bulan. Jadi gaji gabungan kami, suami istri, itu adalah ya 800.000 rupiah sebulan, nggak sampai 1 juta rupiah. Pada waktu itu kami berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang memadai. Jadi kami itu sering jalan-jalan ke swalayan, tidak untuk membeli, hanya untuk jalan-jalan, terus bilang, nanti kalau kita udah kaya kita beli ini yuk, nanti kalau kita udah kaya kita beli itu yuk. Hanya untuk menguatkan
optimisme bahwa di masa depan kami memang akan hidup makmur dan kaya raya, katakanlah seperti itu. Dan itu menjadi semacam hiburan buat kami karena jarang sekali kita bisa melakukan perjalanan yang ke tempat-tempat wisata gitu secara khusus gitu, karena budgetnya kan tentu saja mahal. Pada waktu itu kami menganggarkan budget untuk jalan-jalan, untuk main-main, rekreasi sebulan itu hanya Rp50.000 saja gitu. Nah, jadi kadang-kadang Rp50.000 itu ya cuman untuk naik motor, jalan-jalan keliling kota gitu, ketawa ketiwi dan sebagainya. Atau kadang-kadang kami juga tidak tahan dengan situasi yang seperti itu. Jadi pas misalkan makan di jalan, jajan bakso gitu, kemudian kita mau pengen sama es campur sama es jeruk tapi uangnya nggak cukup gitu, dan seterusnya. Akhirnya kami ngomong, ya udahlah yuk kita jajan sepuasnya, udah aja lupakan dulu soal anggaran, kita jajan aja dulu, karena memang pada waktu itu situasi kondisinya sangat sulit. Dan ditambah lagi pada waktu itu saya cukup idealis sebenarnya dari dulu. Kami itu menyelenggarakan semacam seminar nasional tentang pendidikan untuk membuat pendidikan Indonesia lebih baik dan sebagainya. Itu saya secara pribadi tekor 8 juta rupiah gitu. Jadi kami nanggung utang yang sangat besar, tetapi penghasilan kami sedikit dan sebagainya. Nah, luar biasanya adalah kami bisa bertahan gitu. Bahkan bisa naikin kondisi finansial kami secara bertahap sedikit demi sedikit. Pertanyaannya adalah kok bisa seperti itu? Dan saya yakin bukan hanya saya yang mengalami seperti itu. Saya yakin baraya banyak juga yang mengalami seperti itu. Secara kalkulatif kita tuh nggak punya uang gitu. Secara kalkulatif kita tuh minus gitu. Tapi kok bisa bertahan ya sampai sekarang gitu? Apakah masyarakat Indonesia suka bersyukur? Apakah gara-gara kita banyak ngelap berkah pada para ulama? Oh, ternyata bukan itu. Ternyata ada satu hal yang cukup unik di Indonesia, yaitu apa? Karena penghidupan kita itu bercampur bercampur antara yang legal dengan ilegal, dan bercampur antara yang halal dengan yang haram. Dan itulah yang membuat kita bisa bertahan hidup. Jadi kalkulasinya tidak bisa disebut dengan kalkulasi yang lain, karena kita tuh sebenarnya punya banyak sisi yang bisa dieksplorasi. Jadi misalkan gini Baraya, misal kalau misalkan dalam hitungan kalkulasi, maka rumah-rumah di Indonesia itu sangat-sangat mahal untuk daya jangkau masyarakat Indonesia. Misalkan di Jakarta, harga rumah itu secara rata-rata adalah 19 kali lipat dari gaji tahunan orang yang kerja UMR. Bayangin, 19 kali lipat gaji tahunan. Jadi kalau misalkan ada orang yang kerja UMR, kemudian tidak menggunakan gajinya sama sekali enggak itu, kemudian dia menunggu 19 tahun barulah dia bisa mendapatkan rumah. Tapi rumah yang harga 19 tahun yang lalu. Jadi 19 tahun kemudian harga rumah meroket lagi, tentu saja itu tidak tercapai gitu. Nah, itu situasinya seperti itu. Di beberapa wilayah di Sumatera atau misalkan di wilayah yang lain di Pulau Jawa itu bisa sampai 23 kali lipat daripada gaji tahunan. Artinya apa? Rumah kita nggak kebeli. Nah, itu kalkulasinya. Tapi masyarakat Indonesia banyak kok yang bisa beli rumah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata banyak sekali dari kita itu lahan-lahan kosong yang tiba-tiba dibangun jadi pemukiman ada. Lahan kosong yang dirubah menjadi tempat usaha itu juga ternyata ada gitu. Jadi kita itu hidup dari menggabungkan antara sesuatu yang legal dengan sesuatu yang ilegal. Di awal pemerintahan Pak Jokowi, rumah yang tidak bersertifikat itu lebih dari 50%. Sekarang sudah ditekan sampai hanya 30%-an, 30-40%-an. Tapi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa banyak sekali rumah-rumah di Indonesia yang dibangun memang secara ilegal gitu. Atau bukan tempatnya di situ tapi jadi rumah, misalkan, atau itu di pegunungan-pegunungan langsung aja bikin rumah dan sebagainya. Jadi walaupun kita secara kalkulatif tidak memadai untuk membeli rumah, tapi kita bisa punya rumah. Makanya cek Baraya sekarang, pinggir-pinggir jalan, di tengah-tengah gang dan sebagainya, banyak sekali rumah-rumah yang sebenarnya tidak bersertifikat. Jadi sebenarnya rumah itu ya tiba-tiba ada orang yang mengklaim, kemudian tiba-tiba ngebangun atau kemudian menjualnya kepada pihak lain, begitu aja jual beli dan seterusnya. Itu ada yang seperti itu dan biasa aja di kita itu gitu. Nah, inilah yang akhirnya walaupun kita itu harusnya 15 juta sebulan per orang, tapi misalkan dengan situasi ilegal dalam tanda kutip itu ketika membuat rumah, pengeluaran kita bisa dipangkas. Kemudian yang lain lagi misalkan makanan. Orang-orang bule heran kenapa bakso yang terbuat dari daging sapi dan seterusnya dan mie dan lain sebagainya itu kok bisa seporsi 15 ribuan itu. Bagaimana ceritanya itu jadi 15 ribu gitu? Karena daging aja mahal gitu.
tapi ternyata yang kita makan selama ini dari bakso itu kecapnya palsu. Itu bukan kecap kedelai, itu gula yang diwarnain misalkan kan, dan kemudian kita sebut sebagai kecap. Sausnya itu ternyata juga bukan saus tomat, tapi macam-macam ya yang kayak gitulah, dengan pengelolaan yang juga tidak terlalu baik. Kemudian bahkan banyak makanan-makanan yang beredar itu tidak dicap BPOM gitu ya. Kemudian tidak ada cap halalnya karena tidak cukup anggarannya untuk itu, tapi ya akhirnya dibelanjakan saja, dibikin saja yang seperti itu gitu. Jadi seharusnya harga bakso di Indonesia itu bisa sampai 50 ribuan seporsi gitu, kalau memang bahan-bahannya itu memang layak gitu, atau bahan-bahannya itu sebenarnya memang memadai gitu. Tapi kan tidak, jadi bahan-bahannya semuanya tuh yang serba murah gitu. Kalau misalkan Baraya beli es campur, agar-agarnya itu sebenarnya tidak layak untuk dimakan gitu, karena bahan-bahannya terlalu murah, pewarnanya terlalu murah, pengembangnya terlalu murah, apanya terlalu murah. Ditambah lagi masyarakat Indonesia itu sebenarnya adalah masyarakat yang sangat gemar terhadap gula dan micin. Jadi banyak makanan-makanan yang sebenarnya gak enak, apalagi jajanan-jajanan yang di sekolah-sekolah itu sebenarnya nggak enak. Yang membuatnya jadi enak itu ya karena dikasih micin itu aja gitu, dikasih gula, dikasih micin, ya udah gitu. Kalau misalkan Baraya beli roti bakar gitu, mesesnya itu kan mesesnya itu yang coklat butiran-butiran itu kan sebenarnya bukan coklat gitu, gula aja diwarnai, dikasih aroma gitu dan sebagainya. Nah, inilah yang pada akhirnya menyebabkan harga makanan di Indonesia juga lebih murah gitu. Jadi anggaplah tadi ya, secara kalkulatif pengeluaran kita tuh harusnya adalah 15 juta sebulan gitu. Tapi kita bisa memangkasnya karena apa? Karena rumah tidak ada sertifikat. Jadi harganya jauh lebih murah. 200 juta itu bisa dapat rumah yang seharusnya 800 juta, 1 miliar gitu, kita bisa beli dalam yang 200 juta, 300 juta hanya gara-gara tidak ada sertifikatnya karena memang tidak layak di situ. Makanan juga seperti itu, yang seharusnya 50.000 bisa kita tekan jadi 15.000 karena bahan-bahannya yang begitu gitu kan. Kemudian minuman-minuman gitu, apa segala rupa, yang penting mah tinggal dikasih gula, dikasih warna, udah itu bisa dijual dengan harga yang sangat murah gitu. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat kita itu bisa bertahan hidup. Dan hal ini pun berlaku bukan hanya untuk pengeluaran tetapi pemasukan. Saya pikir lebih dari 50% profesi di Indonesia itu sebenarnya tidak berizin atau non formal atau bahkan ilegal atau bahkan seharusnya haram gitu. Misalkan gini, kita butuh modal untuk dagang batagor. Kalau misalkan kita adanya di Amerika Serikat, katakanlah, kita mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk sewa tempat, untuk promosi, untuk karyawan, dan lain sebagainya. Tapi kan kita tidak usah seperti itu. Kita cukup bikin roda, kemudian dorong, kemudian berhenti di sebuah trotoar, dan kita akan bertahan di situ selama berpuluh-puluh tahun, bebas, baik-baik saja. Trotoar itu kan seharusnya tidak digunakan untuk pedagang kaki lima, tapi kita gunakan saja. Jadi itu dalam hal ini artinya apa? Artinya biaya kita untuk bisnis itu kan seharusnya besar, tapi bisa kita pangkas karena kita tidak usah sewa gedung atau tidak usah memiliki gedung. Kita cukup saja nangkring di trotoar tertentu atau nangkring di depan Alfamart, Indomart. Tapi kalau itu mah bayar kita. Tapi nangkring kita misalkan di wilayah-wilayah yang ramai, di tempat wisata, dan itu gratis, dan paling bayar ke preman 5.000 sehari atau 3.000 sehari gitu kan. Bayar itu doang, udah itu ya baik-baik saja gitu. Artinya apa? Ada banyak sekali pemasukan dan usaha-usaha kita itu untuk bisa memenuhi kebutuhan kita akhirnya terpaksa menjadi yang tidak resmi yang seperti itu gitu. Atau misalkan Baraya sangat miskin, sangat gak punya duit gitu, jadi aja kang parkir. Itu kan sebenarnya tidak boleh, tidak diizinkan untuk beberapa tempat gitu. Tetapi menjamur di situ. Jadi misalkan ada trotoar, tiba-tiba dimiliki oleh seseorang, ini adalah wilayah saya, lapak saya untuk parkir. Ada yang nyimpen motor di sini, bayar Rp2.000. Nah, dia kan nggak mengeluarkan effort apapun, nggak membeli tanah itu, nggak membeli kawasan itu, nggak membeli trotoar dan memiliki tanah itu, trotoar itu. Tapi dia tiba-tiba bisa mendapatkan uang dari situ gitu. Bisa misalkan 1 juta per 2 hari, per 3 hari untuk kang parkir itu adalah sesuatu yang wajar gitu. Nanti bagi-bagi sama preman dan pemuda setempat dan sebagainya gitu. Atau misalkan ada di dekat rumah Baraya ada proyek yang lagi dibangun, misalkan proyek jalan tol atau bikin rumah atau apa, itu Baraya tinggal datang aja ngomong ke situ, Pak,
maaf ya, ini saya di sini warga lokal, pemuda lokal, jadi harus dapat jatah. Gitu aja pasti dikasih baraya, dikasih uang gitu ya. Dan ini banyak sekali. Jadi akhirnya saya sekali lagi mohon maaf, tapi ini adalah realitas, dan realitas ini adalah wujud dari keterpaksaan kita gitu. Jadi jangan bilang bahwa kita bisa bertahan hidup itu gara-gara berkah. Enggak gara-gara berkah, tapi banyak hal yang sebenarnya kita langgar. Dan itu bukan hanya 1-2 profesi. Misalkan gini, baraya jadi guru, gajinya segitu, tapi bisa dapat tambahan dari mana? Dari ketika ngadain studi tour, dimahalin harganya, di markup, itu adalah sebuah fenomena yang umum terjadi di Indonesia, atau banyak terjadi seperti itu. Dapat ongkos gitu ya. Kemudian nanti ada yang mau jadi PNS atau yang mau naik pangkat, dibantuin dengan karya tulisnya, baraya bisa jadi jokinya, bisa. Baraya misalkan seorang wartawan, baraya bisa memeras orang-orang yang jadi tersangka. Itu tetangga saya kemarin baru banget dapat gitu. Ada kasus langsung sama wartawannya di ini, biar nanti nggak di-up ke publik ya, jadi gini. Itu ada yang seperti itu. Baraya jadi polisi, baraya jadi pengacara, itu ada aja tambahan-tambahan di belakangnya. Baraya jadi dosen, baraya bisa jadi joki juga sekalian gitu, untuk nambahin penghasilan gitu kan. Terus apalagi ya, baraya jadi pejabat sekalian bisa jadi mafia, itu bisa menambah penghasilan. Baraya jadi kepala desa, pokoknya baraya berprofesi sebagai apapun, baraya itu bisa meningkatkan pendapatan walaupun dengan cara yang tidak baik gitu. Baraya misalkan jadi dokter, itu baraya bisa kong kali kong dengan tukang ini ya, tukang dagang obatnya gitu. Nanti obatnya saya pakai yang ini gitu. Itu menambah penghasilan dan pundi-pundi buat baraya. Banyak yang seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia walaupun secara kalkulatif kok kayaknya gak bisa bertahan hidup. Masa penghasilan ideal untuk satu keluarga seharusnya adalah 50 juta rupiah minimal, ini malah cuman 5 juta rupiah satu keluarga dan bisa bertahan hidup. Kok bisa seperti itu? Ya karena rumah kita sebenarnya dimurahkan, makanan kita dimurahkan, fasilitas kita dimurahkan dan sebagainya, dan kita nyari penghasilan yang lain juga dimudahkan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak teratur seperti itu. Saya nggak menyalahkan siapapun, karena bahkan seseorang yang melakukan hal-hal yang semacam itu, ya hal yang tidak resmi gitu ya, itu karena keterpaksaan gitu. Ya tentu saja kita harus menyalahkan orang-orang yang beneran korupsi gitu, orang-orang yang benar-benar. Tapi kalau misalkan sekedar jadi pedagang kaki lima dan sebagainya, ya itu mengganggu ketertiban katakanlah, tapi ya terpaksa karena kemampuan negara kita untuk menyerap lapangan pekerjaan juga sangat sedikit. Bahkan ketika baraya mahasiswa sekalipun, kemarin misalkan mahasiswa yang lulus itu sekitar 7 juta, 8 jutaan. Yang diterima di lembaga formal itu cuma berapa? Hanya sekitar 900.000. Jadi sebegitu susahnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga kita memang harus mengais lapangan pekerjaan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Baraya itu saja, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.